Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu statistika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait statistika. Di dalam mata kuliah statistika ini ada dua istilah kunci yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman hafalkan. Yaitu yang pertama ialah statistik dan statistika. Ada dua istilah kunci, statistik dan statistika. Yang pertama ialah statistik. Statistik ialah kumpulan angka-angka bilangan yang disusun di dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistik itu ditekankan kepada angka-angkanya, kepada gambar, kepada grafik, kepada diagram, di mana hal-hal itu tadi menggambarkan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian kata kunci kedua ialah statistika. Sedangkan statistika ialah seperangkat metode ilmiah yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan dari suatu data. Jadi, statistika ialah seperangkat metodenya. Jika statistik adalah angkanya, datanya, gambarannya, grafiknya, diagramnya, statistika ialah seperangkat metode yang dimulai dari proses pengumpulan data, menyusun dan seterusnya hingga proses pengambilan kesimpulan agar data itu dapat memiliki makna. Oke, teman-teman, bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada juga statistika. Ada statistika dalam Al-Quran. Misalnya bisa kita lihat kata ad-dunya disebut sebanyak 115 kali. Hal ini sama atau seimbang dengan kata al-akhirah yang berarti akhirat sebanyak 115 kali juga. Kata al-malaikah atau berarti malaikat disebut sebanyak 88 kali, seimbang dengan kata asyayatin sebanyak 88 kali. Kata al-hayat kehidupan 145 kali, sama dengan kata al-maut sebanyak 145 kali juga. Kata ar-rajul sebanyak 24 kali, seimbang dengan kata al-mar'ah 24 kali. As-safru bulan disebutkan sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan juga. Kata al-yaum disebutkan sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jika teman-teman juga mau meneliti lebih jauh, silahkan bisa dibuktikan ya. Kata al-bahar yang berarti laut disebut sebanyak 32 kali dan al-bahr atau daratan sebanyak 13 kali. Jika kemudian kita konversikan itu dengan rumus statistika sederhana menggunakan prosentase, maka kita akan dapatkan angka 7 jumlah laut atau kata lautan tadi sebanyak 71% dan kata daratan al-bahr sebanyak 28%. Ini sesuai dengan fakta bahwa perbandingan antara laut dan daratan sebanyak lebih luas lautan daripada daratan, yakni 71% berbanding 28%. Oke, di dalam statistika ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ialah berdasarkan tujuan pengolahan data, kemudian berdasarkan bentuk parameter, dan yang ketiga berdasarkan variabel-variabel. Yang pertama ialah statistika kita lihat berdasarkan pada tujuan pengolahan data. Statistika berdasarkan tujuan pengolahan data kita bagi menjadi dua.
yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif artinya proses statistika yang menggambarkan keseluruhan dari jumlah populasi yang ada. Sedangkan statistika inferensial artinya statistika yang menggambarkan sebagian dari populasi yang ada. Namun hasil dari proses pengolahan, proses penelitian tersebut kita generalisir ke semua bagian dari populasi. Saya mau ambil contoh seperti ini. Misalnya teman-teman mau memasak sop ayam. Ketika teman-teman memasak sop ayam, bagaimana cara teman-teman untuk menentukan apakah sop ayam ini enak atau tidak? Terlalu manis atau tidak? Terlalu asin atau tidak? Caranya gimana? Caranya ialah setelah masakan itu selesai, kita ambil sebagian 1 sendok dari sop ayam tersebut, kemudian kita cicipi. Misalnya kita mengatakan bahwa hasil dari mencicipi tadi itu kita rasakan ini cukup enak, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Atau artinya bahwa hasil dari proses kita merasakan tadi kemudian kita generalisir ke satu tempat, satu baskom besar sop tadi. Kita generalisir bahwa sop ayam kita semuanya itu bersifat enak, pas. Itu contoh sederhana dari proses statistika inferensial. Sedikit yang kita ambil, tapi hasilnya kita generalisir ke semua populasi. Jadi ada sampel, ada populasi. Sedangkan statistika deskriptif gimana? Statistika deskriptif dalam kasus tadi kita makan semuanya, baru kita menentukan oh ini supnya enak atau tidak. Nah itu artinya penelitian yang dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Itu perbedaan dari tujuan pengolahan data. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial atau induktif atau probabilitas. Kemudian yang kedua ialah statistika berdasarkan bentuk parameternya. Berdasarkan bentuk parameternya kita bagi menjadi 2, yakni statistika parametrik dan yang kedua statistika non parametrik. Statistika parametrik ialah statistika yang di dalamnya data-data yang terkumpul itu mengacu pada asumsi-asumsi klasik. Misalnya di dalamnya dia bersifat normalitas, memiliki sifat normalitas terdistribusi normal, kemudian linear datanya, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut. Sedangkan apabila tidak memenuhi asumsi-asumsi tersebut, kita menggunakan analisis non parametrik. Nanti ada banyak sekali analisis non parametrik. Oke. Kemudian yang ketiga ya berdasarkan variabelnya. Jadi dalam metodologi kuantitatif kita akan menemui istilah variabel. Di dalam statistika variabel berdasar variabel ini jenisnya ada 2, yakni statistika univariat yang berarti statistika menggunakan satu variabel saja, dan yang kedua ialah statistika multivariat, statistika yang menggunakan berbagai macam atau berbagai variabel, variabelnya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada univariat, ada multivariat. Jadi berdasarkan tujuannya tadi, pertama berdasarkan tujuan pengolahan data ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Berdasarkan bentuk parameternya ada statistika parametrik dan non parametrik. Sedangkan berdasarkan variabelnya ada statistika univariat dan multivariat. Di dalam statistika, di dalamnya ada 3 ciri khas statistik. Teman-teman bisa melihat. Yang pertama ialah statistika berhubungan dengan angka-angka. Statistika berhubungan dengan angka-angka. Di
dalam proses statistika itu ada proses namanya kuantifikasi. Apa itu proses kuantifikasi? Proses kuantifikasi ialah proses mengubah data yang bersifat kualitatif menjadi data yang bersifat kuantitatif. Data yang bersifat naratif menjadi data yang bersifat angka. Kemudian yang kedua, ciri khas statistik yang kedua ialah yang objektif. Artinya statistik ini menggambarkan atau memberikan penilaian realitas kenyataan yang sebenarnya. Statistik ini bersifat objektif. Artinya peneliti tidak memiliki hubungan langsung, tidak berinteraksi langsung dengan apa yang diteliti. Data yang ada ialah data apa adanya, yang menggambarkan kenyataan sebenarnya. Kemudian yang ketiga ialah universal. Artinya statistik ini digunakan di hampir semua bidang keilmuan. Misalnya di bidang pertanian, di dalamnya ada statistik. Di bidang teknik sipil, di dalamnya pasti ada statistik. Di bidang pendidikan, di bidang kita, pasti di dalamnya juga ada statistik. Maka 3 ciri utama dari statistik ialah yang pertama berhubungan dengan angka-angka, kedua bersifat objektif yang menggambarkan realitas sebenarnya, dan yang ketiga ialah universal, ia dapat digunakan atau ia digunakan di hampir semua bidang.